وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Pemuda yang kami muliakan, marilah kita semua terus-menerus memperbaharui rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tidak terhingga, nikmatnya yang berlimpah ruah, nikmatnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Semoga kita semua Allah catat sebagai ahli syukur, orang-orang yang pandai berterima kasih. Salawat serta salam semoga terus berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, kerabat beliau dan semua yang mengikuti jejak beliau. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin mengajak jamaah semua mentadabburi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jamaah yang kami muliakan, sebagai manusia kita semuanya Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jemaah yang kami muliakan, maka jabatan yang paling tinggi bagi kita semua adalah menjadi abdun atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kebahagiaan tertinggi bagi kita semua adalah ketika kita semua menjadi abdun, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dipuji sama Allah dengan panggilan abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, menurunkan kitab kepada hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka harusnya kita itu bahagia ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu kita bahagia ketika kita menjadi orang yang Allah beri kesempatan untuk beribadah. Jamaah yang kami muliakan, jangan sampai kita tidak bahagia atau merasa ibadah itu adalah beban bagi kita semua. Ada seorang ulama, Al-Haddad namanya, beliau membuat syair. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wattirari. Aku adalah seorang hamba dan menjadi hamba adalah kebanggaan bagiku. Bisa beribadah kepada Allah adalah kebanggaan di dalam hidupku. Cuma sekarang ini banyak manusia itu tidak menyadari dan tidak memahami makna ibadah. Sebagian kita menganggap ibadah itu hanya sholat. Menganggap ibadah itu hanya membaca Al-Quran. Menganggap ibadah itu hanya puasa, zakat, haji.
Padahal ibadah itu maknanya sangat luas. Ada ibadah itu yang ritual, yaitu seperti sholat. Tapi ada ibadah itu yang spiritual. Spiritual ini ibadah yang sifatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ibadah ritual. Jadi cara kita berbicara itu ibadah. Kita bekerja itu juga ibadah. Jadi semua yang kita lakukan harusnya menjadi sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bergurau dengan anak-anak kita itu juga bernilai ibadah. Bercanda dengan istri kita itu juga adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita itu mempersempit makna ibadah hanya pada sholat. Karena memang ibadah itu tidak sesempit itu, jamaah yang kami muliakan. Berdagang ibadah. Ada seorang mengejek adik saya. Kebetulan beliau ya lulus pondok tapi berdagang. Kemudian lulus pondok kok enggak ngajar, ngaji, enggak apa gitu. Terus saya bilang ya, sabar saja dik, enggak apa-apa, itu omongan orang. Yang penting kamu berdagang, daganglah yang jujur. Kata Rasulullah Muhammad SAW, aku dan pedagang yang jujur di surga kahata ini. Di surga itu berdekatan dengan pedagang yang jujur. Daganglah, jujurlah. Kalau sudah wajib zakat, bayarlah zakat. Kalau ada ajakan sedekah, sedekahlah. Jadi ibadah itu tidak melulu ibadah-ibadah yang seperti sholat baca Quran. Jadi jangan sampai kita salah memahami ibadah. Makanya ada dikatakan oleh para ulama, tidurnya orang yang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Maksudnya apa? Tidurnya orang alim itu diniati ibadah. Diniati karena Allah. Ya Allah, Bismillah Allahumma ahya bismika. Bismika Allahumma ahya bismika. Ya Allah, dengan namamu aku tidur. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu nanti aku mati. Tidurnya untuk Allah. Nanti bangun sebelum subuh misalnya. Itu sudah disetting sebelum tidur. Tapi ibadahnya orang bodoh. Atau misalnya sholatnya orang bodoh. Itu bisa saja bukan karena Allah. Tapi karena manusia. Karena mengharapkan pujian. Jadi jelas tidur orang alim yang karena Allah lebih baik dari misalnya sholatnya orang bodoh yang tidak karena Allah. Tapi karena mengejar selain Allah. Maka kalau bisa kita itu menikmati kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu ibadah. Jangan sampai orang Islam itu merasa kenikmatan itu ada di kemaksiatan. Padahal kenikmatan itu ada di ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kehilangan ibadah di dalam kehidupan kita, kita kehilangan kenikmatan. Saya pribadi merasa mendapatkan kenikmatan itu kalau bisa cuci piring. Bisa cuci piring, kemudian setelah itu ada senyum sedikit di bibir istri. Itu cuci piring itu ibadah kalau kita niati ibadah. Rasulullah Muhammad SAW itu ya sering bantu istrinya di rumah. Sering sekali. Ibunda Aisyah ditanya, beliau itu kalau di rumah ngapain? Ibunda menjawab, beliau selalu membantu istrinya. Itu ibadah. Jadi jangan sampai lagi-lagi ibadah itu hanya sholat. Bekerja, ibadah. Makanya jangan sampai malas kalau kita bekerja. Gajinya berapapun kalau sudah kerja, semangat.
Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan lelahnya ibadah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang menjalani sore hari dalam keadaan capek, lelah karena mencari nafkah, agar tidak meminta-minta, agar anak istrinya tidak terlunta-lunta, agar bisa menerbitkan senyum di bibir orang tuanya misalnya, maka dia capeknya itu sore itu sekaligus dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya memahami ibadah itu hanya ritual-ritual saja, jemaah yang kami muliakan. Berpolitik kalau diniati ibadah, ibadah. Bicara diniati ibadah, ibadah. Duduk diniati ibadah, ibadah. Maka bicara kita pun kalau bisa ya kita pilih yang baik, karena bicara itu ibadah. Jangan sampai kita kehilangan makna ibadah itu. Kalau kita tidak kehilangan makna ibadah, insya Allah dalam kehidupan ini kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diamnya berpikir. Kita bicaranya pun yang baik-baik saja. Dan jangan sampai kita kehilangan makna ibadah karena Allah memberikan karunia kepada orang yang mencurahkan hidupnya untuk ibadah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghina wa asudda faqra." Curahkanlah waktumu, gunakanlah waktumu semua untuk beribadah kepadaku. Maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutup pintu kemiskinan. Wa illa taf'al amla yadaika syughlan. Kalau engkau tidak meniatkan hidupmu untuk ibadah, maka aku akan memenuhi dirimu dengan kesibukan yang tanpa henti. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan menutup pintu kefakiran. Walaupun kaya, masih miskin. Hatinya masih miskin, tidak bisa bahagia. Tapi walaupun misalnya kalau sudah ibadah terus, diniati ibadah, walaupun kelihatan miskin, tapi dia tidak merasa miskin. Kalaupun misalnya cukup saja, akan Allah berkahi hartanya walaupun sedikit. Anaknya tidak rewel, anaknya tidak susah dididik, sudah pintar sendiri macam-macam. Allah beri kekayaan, Allah beri qanaah, Allah beri kecukupan kepada orang yang menggunakan hidupnya, waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kehilangan makna ibadah 24 jam. Kita sholat 5 waktu, kalau bisa jamaah di masjid. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita memuliakan tetangga, kita memuliakan kerabat, kita memuliakan semua yang kita kenal. Kita niati semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kekayaan di dalam hati. Kebutuhan kita semua Allah cukupi. Kita merasa kaya, merasa berlebih, mudah bahagia. Tapi kalau kita tidak ibadah, kita akan sibuk seperti anjing yang menjulurkan lidah terus, tidak pernah bisa bahagia, terus merasa kekurangan dalam kehidupannya. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah yang kami muliakan, marilah kita di khutbah yang kedua ini merendah
merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon supaya Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa menggunakan 24 jam waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita istiqomah di dalam ibadah sampai ajal menjemput kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya pasangan serta anak-anak yang menjadi penentram hati, pasangan serta anak-anak yang menjadi pelipur lara, pasangan serta anak-anak yang menghilangkan lelah kita, pasangan serta anak-anak yang membahagiakan dunia akhirat kita, pasangan serta anak-anak yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mengampuni semua dosa kami, kecuali Engkau telah menghapus kesalahan-kesalahan kami, kecuali Engkau telah memudahkan kami beribadah kepadamu, kecuali Engkau telah menyembuhkan yang sakit di antara kami, kecuali Engkau telah memudahkan hajat dunia kami, hajat akhirat kami, kecuali Engkau ya Allah telah melembutkan hati kami. Ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri, menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan lain sebagainya. Jika Engkau tidak membimbing kami, menuntun kami, tentulah kami akan terus menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina, wa syafi'ina, wa qurrati a'yunina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.